Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua dimanapun rekan-rekan berada. Perkenalkan, saya Ali Masud yang hari ini akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul ciri-ciri dalam zaman kemajuan, yang mana ini merupakan tugas dalam mata kuliah studi peradaban Islam. Kita mulai pada slide pertama. Slide pertama adalah judul ciri-ciri dan pengaruh zaman kemajuan. Selanjutnya, saya mengutip perkataan dari Muhammad Qutb bahwa sejarah bukan hanya kisah-kisah yang diceritakan dan catatan berbagai peristiwa. Ia ada untuk menjadi sebuah alat pembelajaran dan pendidikan bagi generasi yang datang setelahnya. Next. Konten pembahasan saya di sini ada 4. Pertama tentang prolog, kedua tentang ciri zaman kemajuan, ketiga adalah pengaruh zaman kemajuan, dan terakhir adalah kesimpulan. Pertama tentang prolog. Mengapa menjadi sebuah keharusan bagi kita umat muslim untuk mempelajari sejarah? Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, seorang muslim jika ia mempelajari sejarah, maka ia akan memiliki wawasan yang luas, mampu mempelajari kondisi umat-umat yang lain, biografi para tokoh dan perjalanan hari demi hari yang mereka lalui. Dengan demikian, ia akan mampu melihat cara kerja sunnatullah dalam setiap masyarakat dengan objektif. Ia mampu mempelajari kesuksesan dan kegagalan para pemimpin. Ia juga akan mampu mempelajari tidur dan bangkitnya sebuah peradaban. Maka dari sini kita sudah tahu seberapa penting sejarah dipelajari bagi kita para muslim. Kita mempelajari sejarah tujuannya adalah untuk mengenal tokoh-tokoh yang mana mereka adalah orang-orang yang berkontribusi dalam kemajuan kita. Selanjutnya pengertian dan pencapaian. Pertama, pengertian dari zaman kemajuan itu apa? Zaman kemajuan itu adalah kurun waktu selama 350 tahun yang dimulai dari tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Pada kurun waktu ini ada 4 kekhalifahan, ada 4 daulah Islam yang berkuasa dan memiliki peran besar dalam kemajuan peradaban saat itu. Pertama adalah Daulah Umayyah I, kemudian Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah II di Andalusia, dan Daulah Fatimiyah di Kairo. Pencapaian zaman kemajuan satu dihiasi dengan berbagai prestasi umat Islam saat itu. Mereka berhasil mencapai kejayaan dalam berbagai bidang, kemajuan dalam bidang administrasi, sastra, hingga pengembangan ilmu pengetahuan dan arsitektur. Pemeran utama seperti saya singgung sebelumnya di dalam periode kemajuan atau zaman kemajuan ini adalah Umayyah I, Abbasiyah, Fatimiyah, dan Umayyah II. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek sendiri sesuai data yang saya masukkan dalam materi. Kemudian dalam pembahasan ini, kerangka ide yang saya gunakan adalah mengacu pada pertanyaan tentang apa ciri dari zaman kemajuan. Kemudian apa saja pengaruh zaman kemajuan terhadap peradaban manusia yang datang setelahnya. Yang mana dari pertanyaan ini tujuannya tentu untuk menjawab bagaimana menjelaskan ciri zaman kemajuan dan menjelaskan pengaruh zaman kemajuan terhadap peradaban manusia yang datang setelahnya. Kemudian ini adalah kesulitan yang saya temukan. Saya cukup kesulitan sejujurnya dalam menyusun materi ini. Karena dari berbagai referensi yang saya jumpai, kebanyakan referensi itu tidak ada yang spesifik dan tidak ada yang kemudian langsung gamblang membahas tentang ciri umum zaman kemajuan. Kebanyakan para sejarawan lebih spesifik membahas satu persatu dari daulah yang berkuasa saat itu untuk mencari ciri umumnya. Namun untuk ciri umum dari satu era tersebut secara gamblang zaman keemasan yang berlangsung 350 tahun itu belum saya temukan. Jadi itu yang menyebabkan kemudian saya banyak berimprovisasi dengan mengambil beberapa aspek-aspek umum dari masing-masing zaman dari masing-masing khalifah yang ada pada saat zaman kemajuan.
Kemudian ciri zaman kemajuan. Ada beberapa ciri yang menurut saya menjadi pola umum yang mendasari mengapa zaman itu kemudian peradaban kita maju. Pertama adalah spirit keislaman para khalifah. Tentu ini sangat berperan dalam kemajuan peradaban saat itu. Para khalifah yang punya spirit kuat dalam keislaman, mereka ini punya sebuah visi besar, sebuah misi besar, yaitu bagaimana Islam itu bisa menyebar ke seantero negeri. Sehingga jangan heran jika di masa itu wilayah Islam tersebar jauh sampai ke pelosok Spanyol, Afrika Utara, kemudian bahkan sampai ke beberapa daerah yang saat ini masuk dalam wilayah Soviet, seperti Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Kemudian, kecintaan para khalifah terhadap ilmu pengetahuan. Ini juga penting. Mengapa kemudian zaman itu maju? Karena para pemimpinnya cinta terhadap ilmu pengetahuan dan mereka berusaha dan berupaya sebisa mungkin mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Yang paling terlihat adalah pada masa zaman Abbasiyah, terutama dalam pemerintahan Harun al-Rashid. Harun al-Rashid itu ketika dalam satu keadaan perang, dalam satu kondisi berperang, dia selalu berpesan kepada para tentaranya bahwa jika mereka menemukan buku-buku apapun jenisnya, dari pembahasan apapun, tolong jangan dirusak. Itu pesan yang selalu ditekankan oleh Harun al-Rashid kepada para prajuritnya. Bawa buku-buku itu pulang dan nanti kita terjemahkan untuk kita ambil benefit dari buku-buku tersebut. Selanjutnya berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, di zaman ini, di periode ini yang paling kentara adalah pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi banyak sekali terobosan-terobosan dalam ilmu pengetahuan yang kemudian bisa kita nikmati hingga hari ini. Di saat itu mercusuarnya adalah Abbasiyah sebagai pusat dari pengembangan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah salah satu sarana yang dibangun di Baghdad yang fungsinya adalah selain sebagai perpustakaan juga sebagai observatorium, tempat para peneliti melakukan riset-riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian gerakan penerjemahan ini juga adalah tingkat lanjut dari bagaimana kemudian ilmu pengetahuan dikembangkan. Jadi ada banyak gerakan penerjemahan, ada beberapa fase yang mana telah saya masukkan datanya di sini. Ada 3 fase. Pertama di masa Khalifah Al-Mansur, kemudian Khalifah Al-Ma'mun, dan terakhir setelah tahun 300 Hijriah. Kemudian ciri selanjutnya adalah munculnya para cendekiawan dan ilmuwan muslim. Di zaman ini banyak sekali kita jumpai orang-orang hebat yang namanya abadi hingga hari ini. Nama-nama mereka itu abadi karena karya-karyanya bisa kita jumpai sampai hari ini. Di antara orang-orang tersebut yang cukup menonjol adalah Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Khaldun. Mereka punya karya-karya yang abadi dan bisa kita nikmati hingga hari ini. Kemudian ciri selanjutnya adalah penyusunan administrasi dan sistem politik yang lebih rapi. Kalau mungkin di zaman Rasulullah kita tahu bahwasanya masalah administrasi belum terlalu serapi zaman-zaman setelahnya. Bahkan di zaman Khulafaur Rasyidin pun administrasi belum begitu menjadi perhatian. Namun pada masa-masa setelahnya, administrasi ternyata menjadi sebuah aspek yang diperhatikan. Terbukti bahwasanya dalam zaman-zaman setelahnya dibedakan antara fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif, kemudian fungsi yudikatif, ada yang namanya kemudian qadil qudot atau pemimpin para qadhi yang setahu saya yang pertama adalah murid daripada eh, Abu Hanifah yaitu Imam Abu Yusuf. Selanjutnya pembangunan infrastruktur. Seiring berkembangnya pengetahuan, kemudian semakin berkembangnya juga kebutuhan masyarakat. Jadi saat itu juga banyak sekali infrastruktur yang dibangun. Mulai dari jalan raya, gedung pemerintahan, rumah sakit, dan sekolah-sekolah. Banyak sekali pembangunan yang terjadi di zaman itu. Banyak terobosan-terobosan yang kemudian bisa kita nikmati hingga hari ini. Selanjutnya tentang stabilitas ekonomi.
pasti ada sebuah garis lurus. Ketika sebuah zaman itu maju, maka haruslah ekonominya juga maju. Karena ekonomi itu yang menunjang pengembangan dalam bidang-bidang lainnya. Mengapa di zaman itu perkembangan pengetahuan begitu pesat? Karena sokongan secara ekonomi itu juga memadai. Para ulama, para ilmuwan itu digaji dengan pantas sehingga mereka bisa fokus untuk mengadakan riset-riset yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan. Penting stabilitas ekonomi ini untuk ada pada setiap peradaban agar peradaban ini bisa terus berkembang dan maju. Selanjutnya adalah tentang militer dan pertahanan. Ini juga adalah ciri umum yang dimiliki zaman keemasan atau zaman kemajuan. Pada zaman ini, para khalifah sadar bahwa wilayah mereka yang semakin luas, pemeluk muslim yang semakin banyak, tentulah membutuhkan stabilitas dalam sisi keamanan dan pertahanan. Militer dan pertahanan ini kemudian dikembangkan dengan sedemikian baik yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk adanya angkatan laut, kemudian adanya angkatan kepolisian. Ciri selanjutnya adalah banyaknya temuan penting di zaman itu. Saya hanya menyebutkan beberapa saja temuan penting, diantaranya adalah Damascus Paper, kemudian mesin dan kompas. Tiga penemuan ini kita nikmati hingga hari ini dan saya rasa amat sangat dibutuhkan. Andai kata di hari itu tidak ada dan tidak diciptakan, entah bagaimana kita bisa eh, mendapatkan kemudahan hari ini. Contohlah kompas. Kompas itu bisa kemudian dimodifikasi menjadi peta. Seperti hari ini kita nikmati yang namanya Google Maps. Google Maps itu adalah bentuk lain daripada modifikasi kompas yang saat itu sudah diciptakan. Bayangkan kalau kita tanpa Google Maps, pasti kita akan kesusahan untuk hanya sekedar mencari alamat. Ketiga, pengaruh zaman kemajuan. Jadi pengaruhnya itu yang bisa saya bayangkan dan saya temukan dalam literatur-literatur itu, pertama adalah pengaruh zaman kemajuan terhadap perkembangan Eropa saat ini. Dan yang kedua adalah pengaruh fase kemajuan terhadap perkembangan zaman ini. Jadi lebih umum daripada hanya sekedar di Eropa. Yang mana perkembangan yang part kedua ini, perkembangan zaman ini subnya ada dua, yaitu tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan kemudian pengembangan tentang kesehatan. Pengaruh fase kemajuan terhadap perkembangan Eropa saat ini. Pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan Barat, khususnya Eropa, terlihat jelas pada saat Renaissance terjadi yang kemudian melahirkan kebangkitan Eropa. Seperti yang diakui oleh Robert Briffault dalam bukunya The Making of Humanity, yang menyatakan tidak ada kemajuan Eropa melainkan ia berhutang budi kepada Islam dan peradaban Islam dan diarahkannya dengan positif. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan sumbangsih peradaban Arab yang paling penting bagi dunia modern dan mampu menghidupkan kembali Eropa. Jadi, saya rasa sebetulnya Eropa itu bisa bangkit karena bersinggungan dengan peradaban Islam yang jauh sekali lebih maju saat itu. Pengaruh perang salib kemudian menjadikan orang-orang Eropa membawa peradaban-peradaban yang tidak ada sebelumnya di dalam peradaban mereka. Seperti contoh, saya pernah mendengar permadani, kemudian biji kopi, kemudian seperti sabun, itu adalah produk-produk yang sebetulnya berasal dari kebudayaan dan peradaban Islam. Tapi kemudian dibawa saat perang salib menuju Eropa dan kemudian dikembangkan oleh orang-orang Eropa. Selanjutnya, pengaruh fase kemajuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, saya rasa semua peradaban yang datang setelah peradaban Islam, setelah zaman kemajuan, berhutang budi terhadap kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh cendekiawan yang ada pada saat zaman kemajuan. Coba kita lihat bagaimana kita hari ini dengan perkembangan yang demikian pesat tetap menggunakan literatur-literatur klasik yang disusun pada saat zaman kemajuan.
Dalam bidang fikih misalnya, kita masih menggunakan al-um, kemudian al-muhalla bil athar, dan al-muwatta sebagai rujukan dalam pembelajaran terhadap fikih-fikih lintas madhab. Selanjutnya, pengaruh fase kemajuan terhadap perkembangan bidang kesehatan. Ini juga saya rasa cukup penting, karena dengan adanya terobosan-terobosan, kemudian adanya usaha-usaha dari para dokter-dokter Islam saat zaman kemajuan, itu kemudian bisa kita manfaatkan dan bisa kita rasakan pada zaman kita hari ini, pada masa kita saat ini. Dokter-dokter Islam ini memiliki kontribusi yang amat sangat banyak tentunya dan bisa kita rasakan, dan orang-orang ini sudah saya sebutkan beberapa di antaranya yang sebetulnya memiliki nama secara Islam dan dalam dunia barat kemudian dikenalkan dengan nama lain. Contoh adalah Husain bin Ishaq. Nah, Husain bin Ishaq ini di dalam peradaban barat dikenalkan dengan nama Joanitius. Kemudian Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau dikenalkan di barat dengan nama Rennes. Kemudian Ibnu Sina dikenalkan sebagai Avicenna dan Ibnu Rushd dikenalkan sebagai Averroes. Terakhir kesimpulan, saya membuat dua kesimpulan dari apa yang saya pelajari ketika membaca pembahasan ini, ketika mengkaji pembahasan ini. Pertama, kesimpulan yang saya temukan bahwa dalam kurun waktu yang cukup singkat, peradaban Islam mengalami zaman kemajuan dan perkembangan pesat dalam berbagai bidang. Dalam kurun waktu 350 tahun telah banyak terobosan dan modifikasi yang dilakukan terhadap warisan-warisan budaya yang telah berkembang sebelumnya. Tentu selain disebabkan beberapa variabel yang telah saya sebutkan dalam pembahasan sebelumnya yang berpengaruh dalam perkembangan zaman tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa keyakinan para pendahulu kita untuk menjunjung tinggi agama Islam menjadikannya sebagai panduan dan payung yang akan melindunginya dari kesalahan adalah hal terpenting yang membedakan peradaban mereka dengan peradaban umat Islam yang datang setelahnya. Jadi, ghirah keislaman, spirit keislaman itu yang mendasari sebuah kemajuan peradaban. Kemudian saya berasumsi bahwa kemunduran peradaban umat Islam saat ini tidak lain karena kita terlalu fokus pada agama sebatas kapasitasnya sebagai ritus keagamaan saja. Formil dan seremonial. Padahal rasanya kita belum membumikan kembali semangat Islam sesungguhnya yang pernah mengantarkan sebuah bangsa yang sebelumnya buta huruf menjadi sebuah bangsa yang adidaya. Pada dasarnya, Islam selalu mengajak kita menjadi insan yang paling bermanfaat dengan cara mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Rasanya masih banyak ruang yang perlu kita isi demi mengembalikan peradaban kita yang sebetulnya bahkan pernah mengguncang kolong langit. Jadi kalau kita ingin maju kembali, maka penghayatan dalam agama itu tidak hanya sekedar seremonial. Coba kita ambil apa sebetulnya yang bisa mengilhami kemajuan pendahulu-pendahulu kita. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup untuk pemaparan materi yang saya berikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.